Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Laya. Saya dari kelas 10 IPS 4. Jadi di sini ingin saya mempresentasikan hasil teks biografi. Jadi pengertian unsur kaidah ciri-ciri struktur biografi. Teks biografi berbagai teks yang terdapat baik pada media maupun media cetak. Salah satu adalah teks biografi. Membuat teks biografi sejatinya mudah tentu, asal ada pengetahuan seberapa unsur kaidah dalam membuat teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi pada dasarnya merupakan sebuah teks bertujuan untuk menceritakan kisah seseorang, biasanya seorang yang berpengaruh atau fenomenal di tengah masyarakat. Teks biografi bertujuan untuk mengudakasi masyarakat terkait berbagai sisi dari sebuah tokoh. Sisi itu selalu tentang baik, buruk, dan familiar di masyarakat. Teks biografi yang baiknya seharus mampu meliputi seluruh aspek dalam kehidupan seseorang dan berusaha untuk netral supaya masyarakat tidak lantas menghakimi seseorang, baik secara positif maupun negatif terhadap orang tersebut. Ciri-ciri teks biografi yaitu 1. Memuat fakta. Teks biografi bukanlah teks fisik, ia menggambarkan kenyataan dari tokoh tersebut, tetapi disampaikan secara naratif. Jadi, apapun yang tertulis dalam sebuah teks biografi haruslah berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, penulis teks biografi harus subjektif. Dia tidak boleh melakukan pujian berlebihan terhadap tokoh tertentu atau malah menjelek-jelekan tokoh tertentu. Yang dua itu struktur jelas. Struktur dalam sebuah teks biografi haruslah jelas, jangan membingungkan pembaca. Sebuah teks fisik melakukan kebebasan, ia bisa menggunakan alur maju, mundur, maupun campuran. 3. Bahasa yang lugas. Berbeda dengan teks fisik, teks biografi harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, serta tidak banyak yang bahasa yang lugas yang akan memerlukan membaca memahami teks yang disampaikan. Selain itu, bahasa juga lugas menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda di benak masyarakat. Maka dari itu, penulis teks biografi tidak boleh berlilit dalam membuat sebuah biografi, yaitu struktur teks biografi. Ada teks biografi dalam ditulis dengan jelas dan benar. 1. Orientase. Orientase merupakan pengenalan dari suatu tokoh. Orientase pada bagian awal, sebuah teks harus memperkenalkan tentang gambaran awal dari seseorang tokoh. Orientase memuat alasan, salah satunya tentang mengapa penting bagi pembaca untuk mengenal tokoh tersebut. 2. Peristiwa dan masalah atau bagian isi. Ini adalah sebuah penyelami lebih mengenai kehidupan sebuah tokoh. Bagian isi biasanya dimulai dari masa kecil seorang tokoh, perkembangan hingga dewasa. Terus, ada juga reorientase. Reorientase merupakan bagian penutup dari sebuah teks biografi. Unsur kebahasaan. Layaknya teks dari unsur kebahasaan layaknya kata hubung. Kata hubung merupakan yang berfungsi sebagai penghubung dan satu dengan kata yang lain. Rujukan kata. Rujukan kata merupakan merujuk pada sesuatu yang disebut sebelum apa fungsi kata. Contohnya, kata ini, itu, sini, di situ, dan sebagainya. 3. Penanda waktu dan tempat dan cara. Penanda adalah suatu bahasa yang menunjukkan sebagai contoh di dalam sebagainya. Sementara itu, penanda waktu menandai saat, ketika, dan sebagai kemudian. Kaidah kebahasaan teks biografi. Pembuatan teks biografi diatur sebuah kaidah kebahasaan. Memang tidak semuanya mengikat, tetapi ada standar tertentu yang membuat teks biografi menjadi enak dibaca. 1. Kata ganti orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga merupakan sebuah sudut pandang yang senantiasa digunakan dalam penulisan sebuah biografi. 2. Bahasa yang konsisten. Kebanyakan teks biografi ditulis dengan bahasa baku. Namun, tidak ada salahnya menulis biografi dengan bahasa yang tidak baku alias bahasa slang. Tertentu didapat tergantung dari tokoh yang diulas. Perbedaan biografi dan autobiografi. Seringkali orang salah mengartikan biografi dan autobiografi. Dituliskan oleh yang berbeda. Biografi adalah sebuah kisah tentang seorang yang ditulis oleh orang lain. Subjektif dan objektif. Mengikatkan autobiografi orang yang bersangkutan tentunya. Subjektif yang kuat di dalamnya. Lebih dari intim. Autobiografi bisa menjadi sebuah teks yang lebih intim. Maksudnya karena hanya yang bersangkutan yang mampu menyampaikan perasaan dari sudut pandangan sendiri. 4. Orang pertama versus orang ketiga. Di biografi ditulis oleh seorang sudut pandang orang ketiga. Waktu penulisan autobiografi tentunya hanya bisa ditulis dan saat orang yang bersangkutan masih hidup.
6. Keperluan riset. Dalam penulisan autobiografi tentu dibutuhkan riset pendalaman. Masalahnya penulis autobiografi adalah diri sendiri. Sekian dari saya, Cika Lalesazani, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.